Kita ke informasi lain, pemirsa. Tingkat keterisian RSDC Wisma Atlet akhir-akhir ini terpantau melandai. Namun jika dibandingkan kemarin, jumlah pasien mengalami penambahan 17 orang. Pagi tadi tercatat sebanyak 215 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dirawat di Tower 4, 5, 6, dan Tower 7 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Angka ini mengalami penambahan sebanyak 17 pasien dibanding hari sebelumnya. Pasien terdiri dari 101 laki-laki dan 114 perempuan. Hingga saat ini dari 7.894 tempat tidur yang disediakan, terdapat 7.679 tempat tidur yang kosong. Dan pemirsa, kami terhubung dengan Kolonel Kesehatan Dr. Bintoro Sumego, Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selamat siang, Dr. Bintoro. Apa kabar, dokter? Selamat siang, Mas Fandi. Selamat siang. Kabar baik, Mas Fandi dan kru. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semua selalu sehat juga. Dokter, tingkat keterisian saat ini di Wisma Atlet seperti apa, dokter? Tingkat hunian Wisma Atlet saat ini ada 215 pasien atau bornya itu 2,72%. Jadi sudah sangat menurun sekali ya, sangat menurun. Hari ini pun masuk pasien 15 pasien, itu pun pasiennya dari repatriasi. Repatriasi itu dari luar negeri. Berarti tidak ada pasien yang masuk dengan kondisi kesehatan yang berat ya, dokter ya? Sementara nggak ada, tapi kalau yang dirawat tetap ada. Kita yang dirawat di ICU itu ada 5 pasien dengan gejala cukup berat, cukup ada lah. Tapi yang masuk dari luar nggak ada yang berat, semuanya. Oke. Dokter, meskipun beberapa waktu belakangan ini tingkat keterisian ini semakin landai, tapi berbagai pihak ini menyatakan bahwa di akhir tahun, tepatnya di bulan Desember, kemungkinan besar ini akan ada lonjakan ketiga untuk kasus COVID-19 di Indonesia. Dan bahkan juga di bulan Oktober ini, kalau tidak salah, mulai ditemukan juga kasus positif yang baru. Antisipasi RSDC Wisma Atlet menghadapi gelombang 3 yang diprediksi akan terjadi bulan Desember, dokter. Jadi kalau kita tetap ya, pemeriksaan sesuai, pertama adalah mereka yang masuk ke Wisma Atlet ini, selain diperiksa PCR-nya, juga diperiksa genome sequences-nya, genome varian sequences untuk mengetahui varian baru dari COVID ini. Dan untuk mereka-mereka yang dari luar negeri, kita rawat di Tower 6 untuk pengawasan genome sequences ini. Jadi kita tetap prosedur awalnya seperti itu, pemeriksaan mutasi gen. Selanjutnya adalah kita melihat juga apakah perkembangan mutasi ini bisa berkembang lebih besar atau tidak. Jadi kita lihat dengan gejala-gejalanya, apakah mereka mengenai orang-orang yang usia muda ataukah mereka yang mengenai usia dengan komorbid. Selain itu, untuk RSDC sendiri kita menyiapkan personil dan mempersiapkan material kesehatan yang ada. Untuk personil kita tetap standby kan, sampai saat ini masih ada personil sekitar 2.500 personil yang standby, personil nakes yang standby di Wisma Atlet. Dan untuk material kesehatan baik obat-obatan, lalu APD, masker, oksigen sudah kita siapkan, masih bisa bertahan untuk 5 bulan ke depan. Berarti itu persiapan juga kita tidak harapkan terjadi, tapi itu sudah cukup untuk mengantisipasi kalau misalnya terjadi lonjakan di bulan Desember, dokter ya. Betul. Baik. Iya, betul. Baik. Ada SOP khusus lagi, Dokter Bintoro, untuk rombongan repatriasi yang datang dari luar negeri yang masuk ke RSDC Wisma Atlet, dokter? Jadi untuk repatriasi itu adalah daerahnya ada di KKP ya, di
KKPI itu jadi kesehatan pelabuhan, dan mereka untuk yang repatriasi itu akan ditampung di Wisma Atlet Pademangan. SOP yang ada adalah SOP sesuai dengan SOP yang ada di Wisma Atlet Pademangan dan di Pasar Rumput. Untuk mereka yang masuk dari yang repatriasi diterima di Wisma Atlet Pademangan, lalu akan dilakukan whole genome sequences. Lalu untuk mereka yang dinyatakan positif PCR-nya, barulah mereka dikirim ke Wisma Atlet. Dikirim ke Wisma Atlet. Untuk yang tadi dia dirawat di karantina selama 5 hari di Pademangan. Kalau hasilnya positif, maka dia dirawat di Wisma Atlet Kemayoran sampai negatif, rata-rata itu 10 sampai dengan 14 hari. Baik, dokter, saya ingin konfirmasi, kalau tidak salah beberapa hari atau mungkin pekan lalu, ini syaratnya sebenarnya masih harus 8 kali 24 jam. Kenapa saat ini sudah turun menjadi 5 kali 24 jam, dokter? Per 14 Oktober kemarin saya dapat informasi mungkin ada 5 hari ya, atau ada beberapa daerah mungkin masih 8 hari. Yang ini kita banyak itu pasien repatriasi dari Arab Saudi ya, paling banyak ya. Nah, untuk sementara tadi sudah saya koordinasikan 5 hari. Sementara saya dapat informasi 5 hari. Baik, jadi saat ini yang berlaku adalah 5 kali 24 jam. Dokter, ini mungkin juga masih banyak yang bingung sebenarnya penempatan pasien COVID-19 saat ini. Bagaimana pembagian klasifikasinya antara yang dimasukkan ke dalam fasilitas pemerintah secara gratis, misalnya RSDC Wisma Atlet, dengan hotel berbayar. Bagaimana sebenarnya persyaratan ini, dokter? Jadi begini, untuk karantina itu adanya di Wisma Atlet Pademangan. Karantina dalam arti mereka yang baru keluar dari luar negeri itu adanya di Wisma Atlet Pademangan sesuai dengan SOP yang berlaku di sana. Sementara untuk mereka yang hasil PCR-nya positif, berarti dia sudah terkonfirmasi, otomatis dia harus diisolasi, bukan karantina lagi, isolasi istilahnya untuk yang PCR positif. Isolasi adanya di Wisma Atlet Kemayoran saat ini di Tower 5 dan 6. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita harapkan tidak terjadi penambahan pasien di Wisma Atlet RSDC. Dr. Mintoro, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Sehat selalu, selamat siang Dr. Mintoro. Mudah-mudahan, terima kasih.